Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah 2 pendoa syafaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita patut bersyukur karena kita memiliki 2 pendoa syafaat yang senantiasa mendoakan kita. Yang pertama adalah Yesus anak Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 24 dikatakan, Sejak ia naik ke sorga, ia mulai mendoakan kita setiap saat. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. 2 pendoa syafaat kita, yang pertama adalah Yesus. Yesus menghadap hadirat Allah guna mendoakan kita atau guna untuk kepentingan kita. Yesus masuk ke surga bukan dalam tempat kudus buatan tangan manusia atau satu gambaran, tetapi ia naik ke surga untuk menghadap hadirat Allah guna untuk kepentingan kita, mendoakan kita. Itulah sebabnya mengapa atau alasan kita berdoa, perantara kita adalah Yesus. Selain Yesus adalah juru selamat manusia, Yesus menjadi perantara manusia. Dia mati, dibangkitkan dan naik ke surga menjadi tebusan bagi orang percaya. Tetapi juga Yesus membela kita di hadapan Allah. Dia senantiasa menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Itulah sebabnya kenapa kita berdoa, perantara kita harus di dalam Kristus. Karena memang Dia perantara kita. Tidak ada perantara yang lain. Ini janji firman Tuhan. Tidak ada perantara yang lain yang hebat, yang luar biasa seperti perantara kita di dalam Kristus. Tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Karena itu, jadikan Kristus atau ketika kita berdoa, perantara kita Kristus. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia menghadap hadirat Allah, membela kepentingan orang percaya. Karena itu berdoalah di dalam nama Kristus atau dalam Kristus Yesus. Yang kedua, 2 pendoa syafaat kita. Yang kedua adalah Roh Kudus. Sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, ia berdiam dalam orang percaya dan ikut berdoa bersama kita. Roma 8 ayat 26-27 jelas dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Manakala kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Kuduslah yang bertahta dalam hati kita. Dan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dan ia tahu bagaimana seharusnya berdoa. Karena itu, Roh Kudus membantu kita ketika kita berdoa. Dia mengerti keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari dalam hati kita.
Dan ketika dia berdoa, maka Allah menyelidiki hati nurani. Ia mengetahui maksud roh itu. Dan ia tahu kehendak mana, doa seperti apa yang ia jawab. Atau Roh Kudus membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Betapapun berat kita, beban berat yang kita hadapi ketika kita berdoa di hadapan Allah, maka Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena itu, mari ketika kita berdoa, kita yakini kita tidak berdoa seorang diri, atau kita tidak bersyafaat seorang diri, tapi Roh Kudus membantu kita bersyafaat. Karena itu, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus senantiasa terus membimbing kita, mengarahkan kita bagaimana caranya kita berdoa. Kiranya renungan singkat ini menolong kita, sehingga kita menyadari bahwa kita tidak seorang diri manakala kita berdoa. Jaminan kita, perantara kita jelas adalah Yesus Kristus menjadi perantara kita di hadapan Allah. Tetapi Roh Kudus juga membantu kita bersyafaat. Karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut manakala kita bersyafaat di hadapan Allah. Kalau Roh Kudus menolong atau Roh Kudus membantu saudara untuk berdoa, berapapun waktu saudara untuk bersyafaat, Roh Kudus membantu kita dalam bersyafaat. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Berapapun beratnya beban hidup Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Roh Kudus menolong, membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di hadapan Bapa, Ia membantu kita bersyafaat. Kiranya renungan singkat ini menolong kita memahami bahwa orang percaya, orang yang berdoa tidak seorang diri, tapi ada Kristus sebagai perantara kita, sekaligus Roh Kudus membantu kita di dalam doa. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Demikianlah renungan singkat hari ini. Doa saya, Bapak Ibu saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang dibukakan bagi kami, bahwa Engkau Tuhan menjadi perantara kami manakala kami berdoa di hadapan Bapa, dan juga Roh Kudus membantu kami dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Allah dalam pribadi Kristus tidak hanya sekedar mati, disalibkan, mati dan dibangkitkan bagi orang percaya, tetapi sekaligus menjadi perantara di hadapan Bapa bagi kepentingan manusia atau bagi kepentingan orang percaya manakala kami berdoa. Kami juga mengucap syukur karena Roh Kudus membantu kami dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan manakala kami berdoa di hadapan Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan bahwa orang percaya tidak sendirian manakala mereka bergelut dengan berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Karena itu teguhkanlah kebenaran firman-Mu di loh hati kami, sehingga kami mengerti dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, di kesempatan ini kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus memberi penjelasan kepada mereka secara jelas sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Dan biarlah mereka memahami dan mampu untuk melakukan. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan. Dan biarlah banyak jiwa yang diselamatkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tuntunan kehendak Bapa. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat hari ini. Doa saya Bapak Ibu saudara-saudari diberkati oleh Kristus. Shalom.